Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung soal adanya pihak yang terlalu haus dengan kekuasaan. Prabowo bilang tindakan itu berpotensi mengganggu dan merugikan masyarakat. Menurut Prabowo, menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan jelas merugikan bangsa. Namun Prabowo tak menyebut spesifik siapa pihak yang dimaksud. Prabowo menyampaikan hal ini saat pidato di penutupan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional PAN di Jakarta Sabtu malam. Saya ada kiat minta rakyat untuk memberi mandat kekuasaan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, itu yang dijalankan oleh semua partai politik, itu yang kita jalankan, walaupun mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat. Nah, ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa. Lalu siapa sebenarnya pihak yang dimaksud Prabowo Subianto haus kekuasaan? Apakah pernyataan ini senada dengan kegelisahan publik soal upaya utak-atik pasca putusan MK soal pilkada? Kita bahas malam hari ini bersama juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak. Ada juga Bendahara Umum Projo Panel Barus dan Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia Gun-Gun Herianto. Selamat malam Bapak-Bapak semua, salam sehat. Selamat malam, Assalamualaikum Audrey. Waalaikumsalam. Mas Gun-Gun, kalau dilihatnya sendiri, ini sebenarnya tertujunya kepada siapa? Kalau tadi kan kalau kita simak lagi ya pernyataan dari Pak Prabowo ini bukan hanya soal haus kekuasaan, tetapi juga yang mencoba membeli kekuasaan, mengotak-atik. Nah, siapa sebenarnya pihak yang paling berani untuk mencoba membeli atau mengotak-atik kekuasaan ini? Jadi gini, itu pernyataan Pak Prabowo itu kan tanpa objek spesifik ya. Jadi pernyataan yang sebenarnya common sense ya. Dan semua orang dalam landscape politik yang terfragmentasi seperti demokrasi ala Indonesia itu menunjukkan fenomena itu kan sebenarnya. Kerap kali misalnya relasi kekuasaan itu basisnya selain sosok ya atau personal sentris itu berkelindan juga dengan kekuatan ekonomi dan kekuatan politik. Ya ini bicara soal data faktual saja, makanya pernyataan Pak Prabowo itu tidak ada yang baru kan. Pernyataan yang sebenarnya terkonfirmasi dalam realitas politik. Tapi masalahnya 2 hari nih pasca RUU Pilkada kan ini. Nah itu kalau itu bicara konteks bukan bicara pesan. Pesannya sendiri sebenarnya kan common sense. Tapi bicara konteks karena berdekatan dengan momentum politik yang bergulir seperti pasca putusan MK. Maka pernyataan itu menjadi polisemi atau multitafsir. Dan penafsiran itu kan liar, bebas ya. Sehingga kemudian ada yang mengaitkan dengan dinamika ya hubungan antar aktor pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Contoh misalnya dihubungkan dengan konfigurasi pembentukan kabinet dan konfigurasi kandidasi di pilkada. Jadi wajar kalau kemudian ada yang menariknya pada hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Apakah tafsir itu kemudian menjadi tidak relevan? Ya menurut saya relevansinya tetap ada meskipun tentu Bang Dhanil dan Bang Panel Barus itu bisa menyatakan tadi kontra narasi dari apa yang kemudian dinarasi. Jadi bagi saya sih ini satu hal yang memang akan begitu gitu ya, bahwa ada interpretasi misalnya tarik menarik kekuasaan, terutama misalnya bicara soal siapa yang memiliki power. Apakah yang mau mengakhiri kuasa politiknya dan Oktober berganti transisi ke Pak Prabowo, kemudian apakah pola hubungan yang erat selama pilpres itu akan bertahan misalnya setelah nanti pelantikan. Tentu ini pertanyaan yang lazim dan itu tidak hanya khas Indonesia, di hampir seluruh negara yang melakukan transisi seperti Filipina misalnya, atau kemudian nanti misalnya di Amerika juga demikian, Joe Biden atau siapa
itu sama aja. Kalau hubungan keduanya ini lagi-lagi dibilangnya baik-baik saja, Mas Gun-Gun. Tapi juga Ya. kita melihat ya pernyataan juga dari sindiran Pak Jokowi bahwa perginya rame-rame, kemudian juga tapi pergi meninggalkannya juga rame-rame. Belum juga Pak Surya kemarin juga bilang nih, ini apa namanya ada yang mencoba mengutak-atik tambahan undang-undang, mensiasati undang-undang, tidak ada satu partai atau satu kelompok yang mampu menyelesaikan sendiri. Nah ini bukannya benar-benar kelihatan jelas nih bahwa jangan-jangan juga ada drama perang di dalamnya di Kim Plus sendiri dengan yang empunya Kim Plus nih. Nah, ini pernyataan itu kan selalu punya intensi ya, atau kontekstualitas dari satu pernyataan politik. Kalau kemudian membaca sekuen, ya tentu kemudian akan muncul yang disebutkan ruang interpretasi. Bagi saya tidak ada politik itu bersifat linier, selalu bersifat resiprokal, timbal balik. Jadi aksi reaksi, stimulus respons. Jadi tidak ada jaminan juga bahwa kepaduan hubungan itu akan kemudian bisa terus menguat tanpa ada trigger dari masing-masing tokoh yang kemudian melakukan pola hubungan politik. Dalam konteks ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Jadi akan sangat ditentukan oleh dua faktor. Pertama isu dinamis ya. Isu dinamisnya apa? Apakah kemudian terfasilitasi atau ada jembatan untuk tetap membangun komunikasi efektif di antara dua sosok ini. Kemudian yang kedua ada nggak political game yang berubah begitu. Dan biasanya konteks dinamis itu berpadu erat dengan political game yang kemudian muncul. Nah, memitigasi political game dari ragam kekuatan, terutama pasca tidak berada di puncak hierarki otoritas, itu adalah satu ujian besar bagi keberlanjutan pola hubungan Jokowi dan Pak Prabowo. Dan political game itu yang tidak terlihat ya dari luar gitu ya. Karena tidak hanya terdiskusikan di ruang publik, ini kan banyak wilayah elit yang kemudian selalu punya kepentingannya sendiri-sendiri dalam skema dan strateginya sendiri-sendiri. Oke, gitu. Baik, sudah ditangkap untuk pandangannya Mas Gun-Gun. Terima kasih untuk pandangannya Mas Gun-Gun Herianto. Bang Daniel terima kasih, Bang Panel terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.